Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemaparan pemateri pertama, dan pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas memaparkan mengenai kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Baik, adapun kondisi pendidikan bagi umat Islam di waktu zaman Belanda, dari waktu ke waktu sangatlah memperhatikan karena terus-menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak baik. Namun umat Islam secara terus-menerus tetap berjuang dan melakukan perlawanan, dan pada akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan dan kemajuan. Kemajuan pendidikan Islam tersebut terinspirasi antara lain dari gerakan yang lahir di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia dan Mesir, yang dibawa oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di Mekah dan Mesir. Kesadaran bahwa pemerintah kolonial merupakan pemerintah kafir yang menjajah agama dan bangsa mereka semakin dalam pula tertanam di benak para santri, yang dimana pesantren yang pada waktu itu merupakan pusat pendidikan Islam mengambil sikap anti Belanda. Karena demikian benci dan anti terhadap Belanda, maka uang yang diterima sebagai gaji dari pemerintah Belanda dianggap sebagai uang haram, dengan berdasar pada dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatakan yang merintahkan memerangi orang-orang kafir dan tidak boleh mengambil pimpinan dari orang-orang kafir. Ditambah lagi dengan sikap Belanda yang selalu membuat rakyat Indonesia merasakan resah, membuat kaum pesantren menaruh sikap curiga dan memusuhi orang-orang Belanda. Mereka menolak bentuk bantuan apapun dari pemerintah Belanda dan melarang melakukan berbagai hal yang berbaur dengan orang-orang Belanda. Kelompok inilah yang pada gilirannya bersedia memanggul senjata untuk berjihad di jalan Allah, yakni dengan melakukan berperang di medan laga untuk mengusir kaum penjajah dan membebaskan rakyat Indonesia dari para penjajah Belanda. Kelompok ini merupakan respon non-kooperatif. Sejalan dengan sikap non-kooperatif dan non-akomodatif tersebut yang dilakukan dari kalangan pesantren, mereka selain mengambil jarak dengan pemerintah Belanda dengan membangun pesantren di daerah pedesaan, mereka juga dengan membangun sistem pendidikan tradisional yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, visinya menjadikan Islam sebagaimana terdapat dalam fikih sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan dan diajarkan. Yang kedua, misinya yaitu menanamkan dan mengajarkan ajaran Islam, memupuk persatuan di antara sesama umat Islam, dan melakukan jihad dengan segenap daya dan kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, tujuannya mencetak para ulama ahli agama Islam untuk diterjunkan untuk dimanfaatkan ke tengah-tengah masyarakat dengan sebagai pemimpin agama, sebagai seorang guru dan penasihat keagamaan. Yang keempat, kurikulumnya hanya meliputi ilmu agama Islam, baik yang disusun oleh ulama lokal maupun ulama mancanegara. Yang kelima, pendekatan yang digunakan adalah teacher centris. Yang keenam, metode yang digunakan adalah metode yang sejalan dengan pendekatan yang berpusat pada guru tersebut. Yang ketujuh, guru yang bertugas terdiri dari 3 lapis. Yang pertama dinamakan seorang kiai atau syekh. Yang kedua dinamakan sebagai ustadz atau ustazah. Yang ketiga dinamakan sebagai asisten. Adapun ciri ke-8 itu santri yang belajar adalah putra-putri yang berasal dari daerah sekitar pesantren, dan ada pula beberapa santri yang datang dari berbagai daerah
dan provinsi di Indonesia. Adapun ciri ke-9 yaitu serta ciri-ciri lainnya yang lebih bersifat tradisional yang kami jelaskan dalam makalah kami. Namun demikian, terdapat pula sikap akomodatif dan kompromi yang dilakukan dengan kaum pembaru. Di luar pesantren yang selanjutnya dikenal dengan nama kaum modernis, yaitu kaum ini mengambil sikap yang akomodatif, yang proporsional, yaitu tidak antipati atau tidak menolak, tetapi juga tidak terlalu dekat dengan Belanda. Karena dalam pandangan mereka, dalam penilaian mereka, umat Islam harus juga banyak-banyak belajar kepada orang Barat agar mereka dapat berwawasan luas, dapat memiliki ilmunya, sehingga tidak mudah diperbodohi dan dijajah terus-menerus. Mereka yang tergolong mengambil pelajaran dari Belanda secara selektif dan proporsional, di antara lain dari kalangan umat Islam Muhammadiyah dan sebagian tamatan perguruan tinggi di Mesir yang terpengaruh gagasan dan pemikiran modernis Islam. Adapun kaum modernis selanjutnya berpendapat bahwa mereka setidaknya dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi keuntungan bangsa Indonesia dalam memajukan pendidikan. Corak respon umat Islam yang progresif ini memandang bahwa tekanan pemerintah Belanda itu merupakan kebijakan yang diskriminatif. Jadi kaum modernis ini mengambil hal-hal positif yang terdapat pada sistem pendidikan Belanda dan menjauhi hal-hal yang tidak sejalan dengan akidah agama atau prinsip ajaran Islam. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala Belanda, tetapi tidak tercabut dari akar-akar keagamaan, akidah-akidah agama Islam. Selain itu, ada juga kelompok umat Islam yang sepenuhnya mengambil model pendidikan Belanda dan tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh gagasan dan pemikiran sekularisme dari Kemal Atatürk di Mesir. Upaya yang dilakukan kelompok ini mengambil bentuk gerakan mendirikan lembaga pendidikan formal yang lebih sistemik sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam kaitan inilah maka di kalangan umat Islam terdapat gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang secara sistemik dan teknis meniru pola pendidikan Belanda. Namun secara jiwa dan muatannya tetap dijiwai oleh ajaran Islam dan semangat modernisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan Islam madrasah mulai terpengaruh oleh sistem pendidikan modern, yaitu sekolah, baik dalam sistem maupun dari segi bentuknya, dan lain sebagainya. Di samping memuat pelajaran agama, juga memuat mata pelajaran umum, dan pada akhirnya bila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20, yaitu diantara lainnya yang pertama, lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren, yakni mengajarkan kitab-kitab klasik semata-mata. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam. Di lembaga ini di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, lembaga pendidikan madrasah. Lembaga ini adalah mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah dengan menampilkan sistem-sistem baru. Terdapat mengambil dari ada unsur-unsur yang diambil dari pesantren, ada pula yang diambil unsur-unsur dari sekolah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.